Deket-deket ini banyak banget kejadian seperti teror, intimidasi, bahkan sampai kekerasan fisik. Mau itu ke influencer, konten kreator, atau warga sipil sekalipun. Kita bisa lihat korbannya mulai dari Sherliana Vita, DJ Doni, Tio, sampai Andri Yunus yang kena penyiraman air keras. Itu bukan cuma teror mental lagi, tapi sudah fisik. Ya, seperti yang kita tahu, negara kita, Indonesia, menganut sistem demokrasi. Perlu diingat, demokrasi itu tidak selalu stabil. Demokrasi itu dinamis. Kalau kita lihat dari sejarahnya, demokrasi itu mempunyai 3 fase. Pertama, ada kebangkitan. Kedua, kemunduran. Dan ketiga, keruntuhan. Nah, simpelnya, kebangkitan itu dimana ada kebebasan bersuara, seperti kritik dan diskusi terbuka secara lebar untuk mengekspresikan dan juga ikut berpartisipasi atas keputusan pemerintah buat, dan rakyat sadar kalau kedaulatan tinggi itu ada di tangan mereka, di tangan rakyat, mutlak, absolut. Pemerintah hanya sebagai pengelola, bosnya tetap rakyat. Kedua, kemunduran, di mana kedaulatan mulai luntur, kebebasan bersuara mulai dibatasi, seperti kritik dan saran yang seharusnya dianggap sebagai vitamin dan nutrisi untuk memperbaiki sistem yang sedang berjalan, untuk mengintrospeksi, kini mulai dianggap sebagai gangguan stabilitas atau hinaan. Efeknya, orang akan berpikir 2 kali sebelum berbicara, karena ada bayang-bayang hukum yang pasal-pasalnya karet, bisa ditarik ke sana dan ke sini. Demokrasi mulai sebagai formalitas saja, permukaannya masih terlihat seperti masih ada pemilu, tapi secara substansi rakyat hanya diberi pilihan yang sudah ditentukan oleh para elit. Rakyat hanya dibutuhkan pas pemilu saja, tapi setelah itu dibuang. Ketiga, keruntuhan, kembalinya otoritarianisme. Namanya masih ada, demokrasi, tapi jiwanya hilang. Kedaulatan berpindah tangan dari jutaan tangan rakyat ke tangan satu orang atau satu kelompok kecil. Kebebasan bersuara mulai benar-benar dibungkam. Kritik dan saran dianggap pembangkang. Siapa yang berani bicara akan dapat intimidasi dari para penguasa saat itu karena dianggap melawan. Kematian akal sehat, diskusi mati karena kebenaran dianggap hanya milik penguasa. Rakyat dipaksa patuh apa yang diinginkan, apa yang dibuat para penguasa saat itu. Hukum dibuat bukan lagi untuk melindungi rakyat, tapi sebagai alat untuk berkuasa. Nah, simpelnya kayak gitu, 3 fase demokrasi. Kalau kita lihat, waktu deket-deket ini banyak banget kejadian seperti teror, intimidasi, bahkan sampai kekerasan fisik. Mau itu ke influencer, konten kreator, atau warga sipil sekalipun. Kita bisa lihat korbannya mulai dari Sherliana Vita, DJ Doni, Tio, sampai Andri Yunus yang kena penyiraman air keras. Itu bukan cuma teror mental lagi, tapi sudah fisik. Melihat kenyataan itu, menurut kalian, kita sekarang lagi ada di fase mana? Sekian, gue Ludi Rianto. Terima kasih. See you.